Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Nur Ika Sulistiarati, SSI, TPMPS SMP Negeri 9 Muara Tewe. Di sini kami akan mencoba membagikan informasi tentang SPMI. Dasar hukum SPMI adalah, kita cermati di layar sama-sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP 19 Tahun 2005, PP 32 Tahun 2013, dan PP 13 Tahun 2015 tentang SNP, Permendikbud tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, serta berbagai peraturan Menteri Pendidikan mengenai Standar Nasional Pendidikan. Mengapa perlu diadakan SPMI? SPMI ini sebenarnya adalah merupakan suatu sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan itu sendiri secara mandiri. Fakta di lapangan, pentingnya peningkatan mutu berbasis sekolah, maka sistem penjaminan mutu pendidikan tingkat satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai standar nasional, bahkan melampaui standar nasional. Satuan pendidikan atau sekolah menerapkan seluruh siklus dalam SPMI secara mandiri, berkesinambungan, sehingga tercipta budaya mutu sekolah. Adapun maksud dan tujuan SPMI adalah meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan budaya mutu pendidikan. Tujuannya tentu saja sekolah model ini dibentuk sebagai contoh kepada sekolah lain dalam menerapkan penjaminan mutu secara mandiri. Hasil yang diharapkan, sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Selanjutnya, sekolah juga mampu meningkatkan mutu sesuai dengan BNSP dan sekolah berbudaya mutu. Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh LPMP untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus SPMI secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut. Sedangkan sekolah imbas adalah sekolah yang ada di sekitar sekolah model yang ditunjuk oleh dinas sebagai sekolah yang memperoleh informasi pengembangan SPMI dari sekolah model. Tujuannya adalah agar sekolah imbas dapat memahami pengembangan siklus SPMI dan juga bisa mengimplementasikan secara mandiri sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. SMP Negeri 9 Muara Tewe, berikut adalah profil bahwa SMP Negeri 9 Muara Tewe berdiri atas kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia melalui program Block Grant tahun 2007. Profil sekolah bisa kita amati bersama. Kami memiliki visi berpijak pada iman dan takwa. Misinya disiplin dalam bekerja dengan mewujudkan manajemen kekeluargaan kerjasama yang baik dengan meningkatkan silaturahmi. SMP 9 sudah melaksanakan SPMI dari tahun 2017. Berikut adalah foto-foto dokumentasinya 2018. Agar pelaksanaan SPMI secara optimal dapat dilaksanakan, maka sebagai indikator keberhasilan PMP di satuan pendidikan adalah sekolah mampu menjalankan seluruh siklus SPMI, berfungsinya organisasi TPMPS, proses pembelajaran berjalan sesuai standar, pengelolaan standar pendidikan berjalan sesuai standar, terbangunnya budaya mutu, serta mutu hasil belajar meningkat. Adapun implementasi SPMI di sekolah ada 5 siklus. Yang pertama adalah siklus 1 pemetaan mutu, siklus 2 penyusunan rencana pemenuhan mutu, siklus 3 pelaksanaan pemenuhan mutu, siklus 4 monep, dan siklus 5 adalah penetapan standar mutu atau strategi peningkatan mutu. Pelaksanaan SPMI di SMP 9 diawali dari siklus 0, yaitu verifikasi, validasi, sosialisasi, dan BIMTEK SPMI di JNB Muara Tewe. Ini adalah penandatanganan MOU antara LPMP dengan kepala sekolah. Ini adalah BIMTEK SPMI bagi PASDA, TPMPD, dan TPMPS. Struktur organisasi TPMPS. Agar SPMI bisa berjalan dengan baik, maka dibentuklah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah
Di sini adalah struktur program kami, meliputi kepala sekolah, komite, ketua, sekretaris, bendahara, tim pengembang standar, tim audit, dan juga tim pengendalian dokumen. Kami juga melaksanakan komitmen SPMI SMPN 9 Muara Tewe sebelum kami mengimplementasikannya. Ini adalah penandatanganan komitmen kami. Ya, kita masuk di siklus 1, pemetaan mutu. Di sini sekolah akan memetakan mutu berdasarkan evaluasi diri sekolah atau berdasarkan data rapor mutu sehingga diperoleh masalah sekolah kami capaian pengetahuan siswa kurang, kemudian diajukan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Nah, ini adalah pemaparan materi oleh fasilitator daerah kami, Bu Parina SUTMPD, mendampingi kami dalam memetakan mutu. Ini adalah rapor mutu kami, rapor mutu tahun 2018. Di sini mencakup sudah 8 standar dan kita bisa melihat nilainya. Satu adalah lembar kerja siklus 1 yaitu matrik peta mutu rapor. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini standarnya ada 8 standar. Indikator kita bisa melihatnya, bisa memetakan mutu ini dengan melihat buku indikator. Di mana apabila nilai rapor mutu kita bintang 4 dan 5, kita jadikan kekuatan. Untuk yang nilai 1, 2, 3 bintangnya kita jadikan kelemahan. Ya, ini adalah peta rapor mutu kami SMP 9. Selanjutnya, kami juga membuat bagan akar masalah agar kita bisa menganalisis, mencari apa penyebab yang menjadi permasalahan kita, yaitu meliputi 8 standar. Kemudian kita cari akar masalahnya. Dalam penentuan ini kita melihat dari buku rapor mutu dan juga buku indikator mutu kita yang berwarna kuning Bapak Ibu ya, yang kita dapatkan dari LPMP. Nah, kami SMP 9 pada tahap 1 ini, kami melaksanakan beberapa pemenuhan mutu. Yang merah ini adalah yang kami anggap sebagai akar dari permasalahan yang ada. Jadi mulai dari 232 mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi sampai dengan 811 pembebasan biaya bagi siswa tidak mampu. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa SPMI sebenarnya hanya fokus pada 4 standar, SKL, standar isi, proses, dan penilaian. Tapi kami juga melakukan pemenuhan mutu di standar SPMI-nya. LK2 analisis akar masalah berisi tentang aspek atau standar akar permasalahan kita tadi, yang merah-merah kita tulis di sini. Kemudian penyebabnya apa? Kita ambil dari buku rekomendasi, buku indikator mutu kita. Kemudian dari akar masalah ini kita cari penyebabnya dan kita cari perbaikannya. Biasanya ciri dari rekomendasi perbaikan adalah ada kata kuncinya Bapak Ibu, perlu adanya. Misalnya kita ambil nanti sebagai contoh, di standar isi kami memiliki akar masalah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Penyebabnya apa? Kita cari dari buku indikator mutu, ternyata pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran. Artinya selama ini kami hanya bisa mencontek dari Google atau copy paste, sehingga beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi tidak bisa tersusun dengan baik. Maka kami mengusulkan adanya program penyusunan RPP semua guru mata pelajaran kelas 7 semester 1 sasaran kami. Nah, ini adalah proses pemetaan akar masalah. Iya. Nah, di sini adalah secara garis besar masalah kami ada 12. Nah, ini kan perlu adanya kalimatnya. Ya. Siklus 2 diharapkan kita sebagai satuan pendidikan mampu membuat perubahan dengan cara melakukan perbaikan. Ya, di sini kita kasih contoh untuk LK perencanaan pemenuhan mutu masuk siklus 2. Standar isi sebagai contoh Bapak Ibu ya, sampelnya 232. Rekomendasinya tadi perlu adanya program peningkatan kompetensi pedagogik yang optimal. Nah, berarti programnya apa? Nah, peningkatan kompetensi pedagogik pengaturan beban belajar. Kegiatannya IHT. Volumenya berapa hari? 3 hari. Berapa orang sasarannya? 10 guru. Panitianya, narasumbernya. Kemudian yang harus disusun adalah nanti
dokumen RPP yang meliputi promes, protas, silabus, KIKD, dan sebagainya. Biaya ini dibebankan dari dana pos. Biaya tergantung kita masing-masing sekolah, Bapak Ibu. Setelah melakukan perencanaan mutu, kita melakukan rencana aksi. Apa beda rencana mutu dan rencana aksi? Kalau rencana mutu, yang ini Bapak Ibu, tidak semua akan kita aksikan atau kita laksanakan. Tetapi kalau rencana aksi sudah pasti akan kita laksanakan. Maka di sini LK-nya lebih detail lagi, meliputi standar, program, kegiatan, kemudian penanggung jawab, sasaran tadi 10 orang guru, waktu pelaksanaannya kapan. Nah, ini bisa kita copy paste dari LK sebelumnya. Nah, di sini ada capaian bedanya Bapak Ibu, ada input, proses, output, dan outcome. Inputnya ini adalah administrasi dokumen yang harus kita siapkan oleh panitia kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan pemenuhan mutu. Dalam hal ini kami melakukan in-house training. Nah, di sini jadi harus ada itu sasarannya, harus ada buku panduan kegiatan, ada promes, silabus, KI karena kita bahas RPP. Kemudian ada juga daftar hadir, daftar transport, peserta, dan sebagainya. Kemudian pada saat proses tentu saja jalannya in-house training itu dilangsungkan, berarti mulai dari pembukaan, sambutan, penjelasan narasumber, diskusi, tanya jawab, sampai dengan hasil dan kesimpulan. Daftar hadir tentu saja disiapkan Bapak Ibu ya, notulen. Outputnya ini berarti dari kegiatan in-house training itu pasti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu apa? Di sini berupa 10 RPP kelas 7 karena tadi sasarannya 10 orang guru, maka RPP-nya pasti ada 10 RPP. Kemudian pasti ada laporan kegiatan yang sudah kami share di video sebelumnya. Kemudian outcome atau hasilnya apa? Berarti kompetensi pedagogik pendidik tentang pengaturan beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi meningkat. Yang kedua juga capaian pengetahuan siswa otomatis meningkat. Rencana aksi karena bentuknya IHT, in-house training, berarti ini pelatihan Bapak Ibu. Makanya kita buat struktur programnya seperti ini berupa kolom nomor, materi, dan alokasi waktu. Kegiatannya nanti teori dan praktek. Hal ini tentu saja berpengaruh pada pembuatan sertifikat yang bisa menunjang kita untuk kenaikan angka kredit guru. Selanjutnya, setelah direncanakan dengan matang, kita rencana aksikan, maka kita aksi atau action kegiatannya di siklus 3 pemetaan mutu, artinya realisasi seluruh program dan kegiatan. Nah, ini realisasinya Bapak Ibu, ada subindikator kegiatan, hasilnya apa, realisasinya ini kami terrealisasi dan sebagian belum. Nah, matrik pemenuhan mutu LK-nya berarti sama Bapak Ibu, copy paste dari LK yang sebelumnya. Cuman di sini kalau tadi kan untuk LK aksi kan sampai dengan outcome saja, isinya semua sama Bapak Ibu. Bedanya hanya LK matrik pemenuhan mutu ditambahkan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari aksi kegiatan tadi kesimpulannya apa? Jika semua terpenuhi otomatis sudah tercapai semua. Rekomendasinya apa? Berarti di sini bisa kita tambahkan rekomendasinya, artinya akan kita laksanakan program pemenuhan mutu selanjutnya. Di sini adalah foto-foto aksi kegiatan pemenuhan mutu kami. Ini adalah SPMI. Di bidang SPMI juga kami membuat proposal ke Dinas Pendidikan permintaan pembangunan ruang kelas. Nah, ini bantuan PIP online, bantuan GNOTA, sosialisasi akreditasi. Ya. Kemudian setelah melaksanakan pemenuhan mutu, kami memiliki tim audit internal yang akan memantau pelaksanaan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan juga hasilnya ini sampai dengan capaiannya. Ini adalah lembar kerja rencana MONEP masuk siklus 4 Bapak Ibu ya. Bisa kita cermati semuanya sama seperti di LK pemenuhan mutu, bedanya hanya ditambahkan kolom petugas MONEP, waktu, dan teknik MONEP. Kemudian LK 8 instrumen MONEP. Nah,
Ini adalah waktu pelaksanaan. Aspek yang di MONEP itu mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaannya sampai dengan hasilnya. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa kita cermati. Checklistnya lengkap, maka tindak lanjut tidak ada atau temuan tidak ada. Tanggal penyelesaiannya pun tidak ada karena sudah terlaksana semua. Kemudian LK9 siklus 4 adalah analisis capaian pelaksanaan pemenuhan mutu. Pada sub indikator 232, karena tercapai semua perencanaan, pelaksanaan, dan hasil tercapai 100%, maka rekomendasinya apa? Berarti dilaksanakan pemenuhan mutu selanjutnya, yaitu setelah 232 kami tadi melaksanakan 311 sesuai akar masalah kami. Ya, hasilnya 100%. Nah, ini adalah foto kami bersama Pasda. Ini adalah dokumen kami Bapak Ibu. Nah, dokumen SBMI kami bisa diamati. Ini presentasi oleh tim audit internal. Nah, ini adalah tim MONEP saat mengaudit tim pelaksana pemenuhan standar. Iya. Nah, ini strategi peningkatan mutu baru. Karena rekomendasinya melaksanakan subindikator selanjutnya, maka strateginya bagaimana? Berarti kepala sekolah melalui TPMPS melakukan peningkatan kompetensi pedagogik yang optimal pada penyusunan silabus melalui kegiatan IHT. Begitu seterusnya Bapak Ibu ya, sampai dengan seluruh akar masalah terpenuhi semua. Dan kami tidak berhenti di situ, kami juga melakukan pengimbasan SBMI. Di sini kami imbaskan ke sekolah imbas. Demikian presentasi dari pelaksanaan SBMI di sekolah kami SMP Negeri 9 Muara Tewe tahap 1 tahun 2019. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam SBMI. Yes, yes, yes.